Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Agustina dari program studi Teknik Komputer dengan NIM 2303010010. Saya berasal dari Politeknik Prasetya Mandiri Kampus Bogor, dan untuk tugas proyek mata kuliah jaringan komputer kali ini, saya akan memberikan langkah-langkah membuat topologi di Cisco Packet Tracer. Di video kali ini, saya akan memberikan langkah-langkah untuk membuat 5 topologi. Topologinya yaitu: pertama, topologi mesh; kedua, topologi bus; ketiga, topologi hybrid; keempat, topologi ring; dan kelima, topologi star. Nah, hal pertama yang harus dilakukan yaitu buka Cisco Packet Tracer di laptop atau PC. Kemudian kita akan membuat topologi pertama yaitu topologi ring. Topologi ring adalah salah satu jenis topologi jaringan komputer di mana setiap komputer atau perangkat terhubung dalam bentuk lingkaran. Kedua, pilih end device yang akan digunakan pada simulasi topologi ring. Kali ini saya akan menggunakan PC. Lalu, rapihkan PC-PC yang sudah saya ambil sehingga membentuk lingkaran. Kemudian, pilih switch yang akan digunakan, lalu susun melingkari PC seperti lingkaran. Nah, untuk menghubungkan switch ke switch, kita menggunakan kabel copper crossover. Karena kabel ini dapat menghubungkan dua jenis jaringan sekaligus dengan jenis yang sama. Contohnya seperti ini, seperti yang kita lakukan dari switch ke switch lagi. Dan untuk menghubungkan dari switch ke PC, kita menggunakan kabel copper straight through karena kabel ini dapat menghubungkan dua perangkat sekaligus dengan jenis yang berbeda. Seperti contohnya yang di video, yaitu untuk menghubungkan switch dan juga PC. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu klik pada end device yang akan diberikan IP address, lalu pilih desktop, lalu pilih menu IP configuration. Nah, di IP configuration ini kita bisa memasukkan IP yang akan kita berikan kepada PC tersebut. Di sini saya memasukkan IP-nya itu 192.168.1.1. Dan perlu diingat juga dalam memasukkan IP ke masing-masing PC, tidak boleh ada angka yang sama di akhirnya. Contoh, di sini kan saya sudah memberikan IP kepada PC 1 itu 192.168.1.1. Nah, di PC selanjutnya saya tidak boleh lagi memasukkan IP address tersebut. Maka dari itu, saya selalu mengubah angka terakhirnya menjadi berurutan. Jadi di PC 1 saya memasukkan IP address berakhiran 1, lalu di PC 2 saya memasukkan IP address berakhiran 2, dan seterusnya. Karena jika dua perangkat di jaringan memiliki IP yang sama, maka komunikasi jaringan akan gagal. Jika sudah, klik icon amplop di atas, lalu taruh di PC yang akan kita cek simulasinya. Fungsi dari amplop ini adalah untuk mengimplementasikan sebagai data. Jadi, kita akan mengirimkan data dari satu PC ke PC yang lain. Dan untuk melihat bagaimana simulasi pada topologi yang sudah kita buat, klik menu simulation, lalu pilih play. Bisa dilihat, amplop ini sedang saling mengirim, dimulai dari PC ke switch, lalu ke PC yang akan kita tuju. Jika sudah dan ingin mengetahui hasil dari simulasinya, kita bisa kembali ke menu real time dan lihat di pojok apakah tulisannya successful atau failed. Cukup sekian untuk topologi ring, lalu kita akan lanjut kepada topologi bus. Topologi bus ialah jenis topologi pada jaringan komputer yang menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya, atau menggunakan kabel pusat sebagai tempat di mana semua klien dan server dihubungkan. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu pilih server, lalu tempatkan server di tengah. Kemudian masukkan PC dan switch, kemudian susun sejajar dengan server.
Di sini saya akan menggunakan 3 PC dan juga 3 switch. Lalu sambungkan server dengan switch menggunakan kabel copper straight through. Lalu sambungkan switch dengan switch menggunakan kabel copper crossover. Karena untuk menghubungkan server kepada switch itu kan beda perangkat, maka dari itu kita menggunakan kabel copper straight through. Dan untuk menghubungkan dari switch ke switch, karena itu merupakan perangkat yang sama, kita menggunakan kabel copper crossover. Atau jika masih bingung, kalian bisa menggunakan automatically choose connection. Jika sudah, selanjutnya kita akan memasukkan IP address ke dalam server dan juga PC. Caranya itu klik pada server atau PC yang akan dimasukkan IP address, lalu ketik IP address yang akan kita masukkan. Ulangi langkah tersebut kepada seluruh perangkat yang ada di topologi kali ini. Dan perlu diingat juga bahwa angka terakhirnya harus berbeda. Kemudian untuk mengetahui apakah topologi kita sudah benar atau belum, kita akan melakukan simulasi dengan cara menaruh amplop di server dan juga PC yang akan dituju. Kemudian kita pilih simulation lalu play. Dapat dilihat bagaimana cara kerja topologi ini dalam mengirimkan data. Dimulai dari server ke switch lalu kemudian ke PC yang akan kita tuju. Dan untuk mengetahui apakah topologi kita ini berhasil atau tidak, kalian bisa memencet menu real time lagi. Kemudian dilihat di pojok apakah tulisannya sudah successful atau failed. Cukup sekian untuk topologi bus, lalu selanjutnya kita akan membuat topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada 2 atau lebih topologi yang berbeda, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Langkah pertama yang harus disiapkan yaitu PC dan switch. Karena topologi hybrid ini terbentuk dari beberapa topologi, maka dari itu saya akan membuat topologi pertama yaitu topologi star. Sambungkan menggunakan kabel copper straight through. Lalu kita membuat topologi yang kedua yaitu topologi mesh. Untuk topologi mesh saya menggunakan 4 switch dan juga 4 PC. Kemudian saya akan menyambungkan PC dan switchnya menggunakan kabel copper crossover dan copper straight through. Dan untuk menghubungkan topologi star dan mesh, saya akan menggunakan kabel copper crossover. Lalu untuk topologi yang ketiga, saya akan membuat topologi bus dan juga topologi ring. Kemudian lakukan hal yang sama yaitu sambungkan PC dan switch menggunakan kabel copper straight through atau kabel copper crossover. Kemudian kita akan rapihkan sedikit. Untuk langkah selanjutnya kita akan memasukkan IP address di masing-masing PC dalam topologi hybrid kali ini. Dan untuk IP address kali ini saya menggunakan 192.168.1.1. Ulangi langkah tersebut kepada seluruh PC sehingga seluruh PC di topologi hybrid memiliki IP address. Kemudian klik amplop, lalu taruh di PC yang akan kita lakukan simulasi. Dan untuk mengetahui apakah simulasi kita berjalan, pilih menu simulation lalu play. Dapat dilihat di sini bahwa simulasi yang kita lakukan itu sudah berjalan. Lalu untuk melihat apakah simulasinya berhasil atau tidak, kita pilih menu real time lalu lihat apakah itu successful atau failed.
Selanjutnya kita akan membuat topologi mesh. Topologi mesh adalah suatu jaringan komputer yang menghubungkan perangkat satu ke perangkat lainnya dalam satu koneksi, sehingga semua perangkat komputer tersebut terhubung dalam satu jaringan. Kemudian siapkan end device, kemudian susun. Di sini saya menggunakan 3 perangkat, yaitu PC, switch, dan juga server. Sambungkan server dan switch menggunakan kabel copper straight through. Lalu sambungkan dari switch ke switch menggunakan kabel copper crossover. Kemudian sambungkan switch dan PC menggunakan kabel copper straight through. Untuk mengisi IP address, klik pada perangkat yang ingin diisi IP address-nya, lalu pilih desktop dan IP configuration. Kemudian ketik kepada masing-masing perangkat, ulangi hal yang sama sehingga perangkat sudah terisi oleh IP address semua. Cara untuk mengetahui apakah topologi kita sudah benar atau belum, yaitu dengan cara simulasi. Simulasi ini dapat dilakukan dengan cara menaruh amplop kepada masing-masing perangkat, lalu pilih menu simulation, lalu pilih play. Dan kita dapat melihat bagaimana topologi mesh berjalan untuk mengirimkan data. Jika sudah, cek simulasi di bawah apakah successful atau fail. Selanjutnya kita akan membuat topologi star. Topologi star adalah konfigurasi jaringan di mana setiap perangkat atau node terhubung ke perangkat pusat. Konsepnya mirip dengan bintang, di mana semua perangkat terhubung ke pusat seperti jari-jari bintang. Pertama, kita siapkan perangkat yang dibutuhkan. Di sini saya akan menggunakan PC, switch, dan juga hub. Taruh switch di tengah-tengah, lalu sambungkan switch dan PC menggunakan kabel copper straight through. Lalu rapihkan sedikit dan kita taruh hub ke tempat yang sama. Kemudian kita sambungkan hub dan PC menggunakan kabel yang sama, yaitu kabel copper straight through. Alasan saya menggunakan hub dan juga switch karena ingin membandingkan kinerja mereka. Akan mengisi IP address di masing-masing perangkat. Kita akan mengklik perangkat yang pilih desktop, lalu IP configuration. Kemudian isi masing-masing perangkat tersebut dengan IP address yang berbeda. Di sini saya menggunakan IP address 192.168.1.1, lalu saya menggunakan titik 2, lalu selanjutnya titik 3, dan seterusnya. Next, kita akan melakukan simulasi. Taruh amplop di perangkat atau di PC yang akan kita kirim dan akan kita tuju. Kemudian pilih simulation, lalu play untuk melihat bagaimana topologi star ini berjalan. Jika sudah melakukan simulasi, dapat terlihat perbedaan dari topologi star yang menggunakan switch dan juga topologi star yang menggunakan hub. Dalam sisi kinerja, topologi star yang menggunakan hub memiliki kinerja yang lebih lambat dibandingkan dengan switch karena data dipublikasikan ke semua perangkat. Dan topologi star yang menggunakan switch kinerjanya menjadi lebih cepat karena data hanya ditransfer ke perangkat yang dituju. Untuk melihat apakah simulasi yang dilakukan sudah sukses, kembali ke menu real time, lalu lihat di sisi pojok apakah tulisannya sudah bertuliskan successful atau failed. Jika successful, maka topologi yang kita buat sudah benar. Dan jika tulisannya failed, maka ada sesuatu yang salah di topologi yang kita buat. Maka kita bisa mengulang atau memperbaiki topologinya untuk mendapatkan hasil yang successful. Cukup sekian dari saya harap langkah-langkah yang saya berikan tadi untuk membuat topologi mudah dipahami dan dapat dipraktekkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.